Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Hari ini kita boleh menyembah Tuhan. Dan hari ini juga kita sebagian sudah boleh mulai beribadah di gereja. Kita bersyukur karena doa kita bersama. Tuhan menuntun kita, sudah sekian bulan kita tidak berjumpa, dan kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu di gereja, maupun bagi saudara yang belum bisa datang ke gereja karena dibatasi, tetapi kita bersyukur karena Tuhan menolong kita. Oleh karena itu saya sebagai gembala mengajak seluruh umat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah di mana saja berada, mari kita arahkan hati kita, kumpulkan keluarga kita, atau khususkan waktu sejenak untuk mengikuti ibadah dan penyembahan kita bersama-sama. Nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini, nikmati janji Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Allah yang sungguh memperhatikan hidup kita, menuntun kita dengan kasih karunia. Oleh karena itu, marilah kita menyembah Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kita, dan fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji kepada Tuhan untuk kasih dan setianya kepada kita semua. Pada saat ini kita kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama, dan mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari buku nyanyian kemenangan iman 157. Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah bagi selamat sempurna dalam darahnya. Pujian hormat pada anak Allah bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Marilah kita tinggalkan semua yang merintangi hidup kita, dan marilah kita fokus sejenak untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Yesus, pagi hari ini sungguh kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami boleh meluangkan waktu kami untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mohon urapan dan kuasa-Mu mengurapi kami semua, agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hamba juga berdoa bagi setiap petugas yang ambil pelayanan dalam ibadah ini. Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu yang kudus itu. Mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, dan mereka menjadi alat yang luar biasa dipakai Tuhan hari ini. Demikian Tuhan, mari Tuhan melindungi dan menjaga hati pikiran supaya terarah dan tertuju kepada Tuhan saja selama ibadah ini. Engkau urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu juga, biarlah hamba boleh dipakai Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi semua alat yang kami pakai boleh menjadi alat di tangan Tuhan, baik listrik, sound system, laptop, dan semua alat yang kami pakai hamba letakkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukalah hatimu dalam ibadah ini. Terimalah berkat dari Allah, Allah sumber damai sejahtera ini, berjanji dan menggenapi janji, serta membuat engkau diberkati dalam ibadah. Sebab hamba menthabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Baiklah jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian yang mengatakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mengungkapkan di hadapan Tuhan bahwa hanya Tuhan sajalah yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari katakan bersama. Kau yang terindah di alam hidup ini.
firman Tuhan. Mari kita naikkan lagi di hadapan Tuhan. Mari kita mengatakan, Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiada kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu yang masih Tuhan izinkan untuk kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami manusia terbatas adanya, itu sebabnya kami memohon pertolongan Tuhan selama kami mendengarkan firman Tuhan ini. Berilah konsentrasi yang baik kepada umat Tuhan. Biarlah umat-Mu boleh mengerti firman ini dan menjadi pelaku dari firman ini. Hamba yang akan menyampaikan firman, urapi hamba dengan kuasa-Mu Bapa, agar hamba boleh berkata-kata. Tanpa pertolongan Tuhan, hamba tidak layak karena manusia berdosa, hina, dan lemah adanya. Engkau urapi hamba-Mu ini agar hamba boleh menyampaikan firman ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua fasilitas yang kami pakai Tuhan mengurapinya, boleh menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, hamba mohon urapan dan kuasa Tuhan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat Tuhanlah kita boleh ada, boleh menikmati hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan, kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya membaca, Bapak Ibu Saudara memperhatikan dan merenungkan baik-baik. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita baru saja belajar pada minggu lalu tentang Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Allah datang kepada milik kepunyaannya dengan cara menjelma jadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu hadir di tengah manusia dan memperkenalkan siapa Allah itu dan bagaimana jalan ke surga. Dia memperkenalkan itu kepada kita. Nah, pagi hari ini kita mau lebih dalam mengenal Dia yang datang kepada milik kepunyaannya itu. Masih sangat erat keterkaitannya dengan renungan firman Tuhan pada minggu lalu. Yesus yang datang itu. Apakah Anda benar-benar mengenal Yesus Kristus itu? Sudah sekian lama kita sudah percaya kepada Yesus, sudah bahkan setia dalam Tuhan. Apakah kita sudah benar mengenal Yesus itu? Itu sangat penting. Kita harus dan mutlak bagi seorang yang percaya harus mengenal, benar-benar mengenal siapa Yesus itu. Yesus Kristus telah memperkenalkan dirinya dalam bagian ayat ini. Itu sebabnya saudara, kita harus memahaminya dan mengenalnya dan juga mempercayainya. Jikalau Kristus bukan dikirim oleh Allah, seperti yang sering disampaikan oleh hamba Tuhan, bahkan saya berulang kali menjelaskannya kepada kita, bahwa Yesus Kristus dikirim oleh Allah, Dia menjelma jadi manusia, maka Dia adalah seorang pembohong kalau tidak dikirim oleh Allah. Jikalau Yesus Kristus juga bukan dikirim oleh Allah dan bukan Allah, maka Dia adalah seorang yang gila. Karena banyak sekali pernyataan penjelasan tentang dirinya bahwa Dia adalah Allah, Dia dikirim oleh Allah. Jikalau Yesus Kristus juga bukan dikirim oleh Allah dan Dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang hebat, luar biasa, melakukan mujizat, maka Dia adalah seorang yang paling congkak di dunia ini kalau Dia bukan dikirim oleh Allah. Karena dari zaman ke zaman, dari kitab ke kitab, tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan kalimat dan pernyataan yang sangat hebat dan sempurna seperti Kristus. Orang yang menamakan dirinya Kristen tetapi tidak mengenal Yesus Kristus, itu adalah orang yang beragama tetapi tidak mempunyai Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen yang menamakan dirinya pengikut Kristus tetapi tidak mengenal Kristus, itu adalah seorang yang beragama tetapi tidak punya Tuhan. Engkau beragama tetapi tidak mempunyai Tuhan yang sejati. Sekali lagi, walaupun engkau beragama tetapi tidak mempunyai Tuhan yang sejati, engkau lebih jelek dan rusak, jahat, dan lebih berani membunuh orang daripada mereka yang tidak punya agama. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya sebagai orang Kristen harus mengenal siapa Yesus itu. Melalui firman yang baru kita baca tadi, Yesus memperkenalkan dirinya dan menyatakan dengan tugas dan lugas tentang dirinya. Oleh karena itu, pertanyaan bagi kita, siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya itu?
yang diperkenalkan oleh Dia sendiri. Yesus Kristus memperkenalkan dirinya. Mari kita memahami apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya. Yang pertama, siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya itu? Yang pertama, Yesus adalah jalan ke surga. Dia katakan dengan tegas, lugas, dia menyatakan bahwa akulah jalan. Dalam ayat yang ke-6 tadi, akulah jalan. Itu pernyataan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan oleh Yesus memperkenalkan dirinya? Akulah jalan. Jalan itu yang perlu kita paham. Jalan yang digunakan, kata yang digunakan oleh Yesus yang dia katakan mengenai akulah jalan, kata jalan yang dia gunakan itu adalah hodos. Hodos itu artinya jalan, jalan raya, perjalanan, ajaran. Ada 4 pengertian hodos berdasarkan kata yang digunakan oleh Yesus Kristus. Jalan, jalan raya, perjalanan, ajaran. Nah, kalau demikian saudara, dalam kasus tertentu, jalan dapat menunjukkan cara hidup. Jalan juga dapat menunjukkan kepada cara bertindak. Jalan juga dapat menunjuk tentang kelakuan. Oleh karena itu, Yesus adalah jalan ke surga. Itu arti dari penjelasan Yesus tentang pengakuan dirinya ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama dia memperkenalkan dirinya bahwa akulah jalan. Artinya Yesus adalah jalan ke surga. Saudara, arti Yesus jalan ke surga adalah hanya Yesus Kristus yang dapat mewujudkan bahwa surga itu ada. Walaupun berbagai-bagai agama di dalam dunia ini yang berbicara tentang surga, itu tidak akan jadi nyata. Hanya Yesus Kristus yang datang dari surga, karena dia adalah Allah Bapa yang di surga, dan hanya di dalam Yesus Kristus surga itu akan nyata dan kita akan lihat, dan kita yang akan masuk ke dalam. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan ke surga. Oleh karena itu saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, engkau harus yakin dengan teguh dan sungguh-sungguh percaya engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Arti Yesus adalah jalan ke surga. Hanya Yesus yang dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surga itu. Hanya Yesus yang dapat menghantarkan manusia masuk ke dalam kerajaan surga itu. Di luar Yesus tidak akan ada. Melihat sepintas, jenguk sebentar juga tidak akan ada di luar Yesus. Hanya Yesus yang dapat mengantarkan kita ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita berbangga hati karena kita dibuka pemahaman kita dan kita boleh mengenal Tuhan yang adalah Tuhan, dan kita boleh percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya yang ketiga, Yesus adalah jalan ke surga. Artinya hanya pribadi Yesus Kristus yang dapat menunjuk cara hidup, cara bertindak, cara berkelakuan yang benar seperti orang yang ada di surga. Sekali lagi, hanya Yesus Kristus yang dapat menunjuk cara hidup, cara bertindak,
cara berkelakuan seperti orang yang di surga. Karena dia datang dari surga. Di surga itu penuh kasih. Itu sebabnya dia mengasihi. Kalau orang yang berbicara tentang surga tetapi dia tidak punya kasih. Kasih itu tidak hanya satu ras, satu golongan. Kasih yang sesungguhnya adalah mengasihi semua orang. Itulah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Mengasihi semua orang. Orang itu jahat, orang itu baik, orang itu hitam, orang itu putih, orang itu merah, orang itu sawo matang. Kita mengasihi mereka. Siapapun dia, kita harus mengasihi. Karena Kristus mengasihi. Dan Kristus datang dari surga, menunjukkan keberadaan hidup di surga itu. Penuh kasih, dan kita harus penuh kasih. Omong kosong kalau orang itu berbicara tentang Allah, berbicara tentang surga, tetapi dia tidak mengasihi orang. Dia hanya sanggup mengasihi saudaranya saja. Dia hanya sanggup mengasihi golongannya saja, organisasinya saja. Tetapi di dalam Yesus Kristus mengasihi semua orang. Itu sebabnya hanya Yesus yang dapat membawa kita ke surga. Hanya Yesus menjadi landasan jalan untuk berjalan ke surga. Di luar Yesus tidak ada landasan jalan ke surga. Yang kedua, siapa Yesus yang sesungguhnya? Yesus yang sesungguhnya yang pertama tadi, dia adalah jalan ke surga. Yang kedua, Yesus Kristus adalah kebenaran sejati. Yesus Kristus adalah kebenaran sejati. Ayat yang ke-6 menjelaskan kelanjutan. Jalan dan kebenaran. Kebenaran yang kedua. Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di sini, kata yang digunakan untuk kata kebenaran itu aletheia. Aletheia. Kebenaran, kejujuran. Yesuslah kebenaran dan kejujuran itu sendiri. Kebenaran dapat menunjuk ajaran Kristen, apa yang sebenarnya, sifat yang dapat dipercayai, atau sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Artinya saudara, Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Itu sebabnya di dalam kekristenan mengajarkan kita hidup di dalam kebenaran dan menjadikan kita orang yang benar di mata Tuhan. Agama-agama lain menjelaskan tentang kebaikan, mengajarkan kita berbuat baik. Di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Yesus adalah, yang diperkenalkan Yesus kepada kita, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, otomatis kita baik. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebaikan, mengajarkan hidup baik, belum tentu dia benar. Bahkan banyak kebaikan itu bertentangan dengan kebenaran. Contohnya, kalau kita hanya mengajarkan, menuntut kita berbuat baik, ukuran baik itu sangat banyak ukuran baik itu. Baik menurut perampok, kalau orang tidak mengganggu dia, orang itu baik menurut perampok. Baik menurut pencuri, kalau dia tidak teriak maling dan dia membiarkan itu baik menurut pencuri. Baik menurut pelacur, kalau dia pergi melacur dengan dia dan membayar dia, itu baik menurut pelacur. Baik menurut teroris, kalau undang-undang itu diatur dan membela teroris itu sendiri, itu baik. Itu sebabnya
baik itu tidak dapat dijadikan standar masuk surga. Yang dijadikan standar adalah di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Apa kebenaran itu? Kalau kebenaran itu, engkau tidak boleh berbohong, itu kebenaran. Siapapun berbohong, dia pasti berdosa. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran dan tidak boleh bohong. Kebenaran mengajarkan kita, engkau harus mengasihi. Kita harus hidup mengasihi. Orang yang tidak mengasihi, dia pasti berbuat dosa. Dia tidak dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya kebaikan tidak menjadi standar. Yang dijadikan standar oleh Allah adalah kebenaran. Di dalam kekristenan kita dibenarkan oleh Allah. Kalau Allah yang membenarkan kita, dia otomatis memperbaiki hidup kita sehingga kita disebut ciptaan baru. Kebenaran yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam Kristus dan jadikan dia teladan hidup kita. Dan dia menjadi teladan hidup. Karena dia memenuhi standar Allah itu. Dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Oleh karena itu saudara, Yesus adalah kebenaran sejati artinya. Hanya dalam Yesus kebenaran sejati itu akan terwujud. Sekali lagi, hanya di dalam Yesus kebenaran itu terwujud. Engkau disebut orang benar apabila engkau di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran sejati artinya hanya orang yang percaya dan menerima Yesus yang dapat mewujudkan keadilan di muka bumi. Adil, luar biasa. Arti Yesus adalah kebenaran sejati. Yang ketiga, hanya orang yang ada di dalam Yesus yang dapat menunjukkan sifat yang dapat dipercayai. Oleh karena itu kita merenungkan diri kita baik-baik. Apakah kita sebagai orang yang dapat dipercaya? Kalau engkau mau jadi orang yang dapat dipercaya, engkau harus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam Yesus. Sekalipun orang katakan dia tidak baik, dia tidak akan begitu orang bergaul dengan kita. Orang katakan sungguh dia ini adalah orang benar. Sama dengan Yesus. Sekalipun dia mau disalibkan, sekalipun dia sudah dihukum mati, setiap yang betul-betul memperhatikan gerak dan tingkah laku Yesus sampai dia di atas kayu salib, mereka katakan sungguh dia ini orang benar, sungguh dia ini adalah anak Allah. Demikian hidup kita. Kita jangan terpengaruh dengan omongan orang. Orang memviralkan tentang ini, viralkan tentang dia ini begini dan itu. Pada akhirnya kalau orang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita dan hidup bersama dengan kita, mereka akan mengakui dia ini adalah tulus dan benar. Hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran sejati artinya. Hanya orang yang hidup di dalam Yesus yang dapat memperlihatkan bahwa kasih itu sungguh-sungguh ada. Kasih itu sungguh-sungguh dapat dilihat, sungguh dapat jadi kenyataan hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau engkau mau hidup di dalam kasih, engkau harus percaya Yesus Tuhan dan terima dia jadi juru selamatmu secara pribadi. Engkau akan memperlihatkan kasih itu sesungguhnya. Di luar Yesus Kristus kasih itu hanya semu. Yang ketiga, siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya? Selanjutnya, Yesus Kristus adalah sumber hidup kekal. Kelanjutan ayat yang ke-6 ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata hidup itu sangat penting. Kita mau analisa. Hidup yang digunakan dalam bahasa aslinya yang digunakan oleh Yesus di situ adalah Zoe.
Zoe itu artinya hidup jasmani, arti yang kedua hidup baru, arti yang ketiga hidup kebangkitan, arti yang keempat hidup yang kekal. Lengkap. Baik dia berkata akulah hidup, dia juga berbicara tentang hidup kita secara jasmani ini. Dia katakan akulah hidup, dia berbicara tentang hidup yang baru, kehidupan yang bertobat. Dia katakan akulah hidup, kebangkitan adalah walaupun kita sudah mati, kita akan dihidup karena Yesus Kristus itu hidup dari kematian, dari antara orang mati. Dan dia katakan akulah hidup adalah hidup kekal, hidup yang tidak akan ada akhirnya. Dia lengkap berbicara kepada kita. Kalau engkau mau hidup sukacita dan damai sejahtera, engkau harus percaya Yesus. Hidup damai sejahtera itu tidak dapat diukur dari harta benda, kedudukan dan jabatan. Hidup damai sejahtera itu di dalam Kristus, karena di dalam Kristus kita mampu bersyukur dalam segala hal. Kalau engkau mau hidup dalam perubahan hidup yang baru, engkau harus percaya Yesus. Barulah engkau akan berubah. Kalau engkau mau memiliki kepastian jaminan hidup dari kematian, engkau harus percaya Yesus. Karena semua manusia akan mati. Dan hanya di dalam kekristenan, hanya di dalam Yesus Kristus, kita akan bangkit. Karena Yesus yang kita percaya ini adalah Tuhan yang bangkit. Dan dia naik ke surga, menjalani hidup kekal. Kalau engkau mau menikmati hidup yang kekal setelah kebangkitan, engkau harus percaya Yesus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan? Yesus Kristus adalah sumber hidup kekal, itu artinya hanya hidup di dalam Yesus, hidup jasmani ini dapat tenang, rileks, berpengharapan. Sekali lagi, hanya hidup di dalam Yesus Kristus, hidup jasmani ini akan dapat tenang dan rileks dan berpengharapan. Di luarnya hanya semu. Arti Yesus Kristus adalah sumber hidup yang kekal, artinya hanya di dalam Yesus ada kehidupan baru, ada perubahan karakter. Hanya di dalam Yesus manusia itu bisa bertobat dan boleh baik kembali. Luar biasa. Hanya di dalam Yesus ada kepastian kebangkitan setelah kematian. Kalau engkau mau mengharapkan kebangkitan setelah mati, engkau harus percaya Yesus. Karena hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Di luar Yesus Kristus akan menerima kesengsaraan dan tidak akan menikmati hidup. Hanya di dalam Yesus hidup kekal di surga dapat menjadi kenyataan. Sekali lagi, hanya di dalam Yesus Kristus engkau akan menikmati kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Berbahagialah orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi. Memang bagi orang yang tidak mengenal Yesus, ini sebuah kebenaran yang sulit diterima. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan lantang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau masuk surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Sungguh Yesus Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini kepada milik kepunyaannya, yaitu kita. Engkau harus sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan, terima dia jadi juru selamatmu secara pribadi. Engkau akan menikmati hidup yang dijanjikan Tuhan. Pada akhirnya saya menyimpulkan bagian firman Tuhan.
Orang Kristen tanpa mengenal Yesus Kristus adalah beragama tetapi tidak punya Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen tanpa mengenal Yesus Kristus adalah beragama tetapi tidak punya Tuhan. Jadi orang Kristen harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku Yesus Kristus itu satu-satunya jalan ke surga. Mengaku Yesus Kristus itu adalah kebenaran yang sejati yang harus diteladani, dan harus mengakui Yesus itu adalah sumber hidup yang kekal. Mau masuk surga, percaya Yesus. Mau mengenal kebenaran yang sejati, percaya Yesus. Mau menikmati hidup yang kekal di surga, percaya Yesus. Tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu saudara, renungkan pribadi kita baik-baik. Sudah sekian lama kita percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah jalan ke surga. Yesus yang kita sembah itu adalah kebenaran sejati yang harus diteladani dalam hidup kita. Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah sumber hidup yang kekal. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Dapat sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, karena Yesus adalah Juru Selamat bagi kami, yang datang dari surga, yang adalah Tuhan dan menjelma jadi manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami baru saja mendengarkan firman Tuhan yang memperkenalkan Kristus kepada kami. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Yesus adalah kebenaran sejati. Yesus adalah sumber hidup kekal. Mampukanlah umat-Mu mengerti dan menerapkan firman ini, dan menjadi pelaku dari firman ini, agar kami menikmati janji-janji Tuhan itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur atas pertolongan. Saat ini hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini dimanapun berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan yang mendengarkan, agar mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam iman mereka, dan siap menantikan kedatangan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu Tuhan memberikan kepastian. Kuasa iblis yang coba merampas firman ini, hamba tolak di dalam nama Yesus. Hamba memeteraikan firman ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita saudara. Mari kita melakukan firman ini dalam hidup kita dan menikmati janji-janji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 194, genap hartaku kuserahkan, dan kantong persembahan dijalankan di antara kita. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan untuk hormat kemuliaan namanya. Genap hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji Kau Tuhanku. Ku beranikan Injil-Mu, aku
Ku serahkan waktuku, Yesus, padamu. Tinggal kasih-Mu sertaku, Yesus, padamu. Hidupku Yesus dan diriku, bahkan usaha diriku, hormat sembahku bagimu, aku milikmu. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita kembali datang menghampiri Tuhan di dalam syafaat kita. Saya pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini baru saja kami belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan kami, memberikan pemahaman baru, agar kami boleh percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dan kami hidup di dalam kebenaran. Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Serta Tuhan memberkatilah persembahan ini. Apakah persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan, mendukung pembangunan, berikan secara khusus untuk pelayanan misi, bahkan yang mengembalikan 10% dari penghasilan mereka, Tuhan memberkati sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mencurahkan berlimpahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk anggota jemaat Tuhan hari ini. Tuhan lengkapi kami dengan kuasa, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan menyediakan berkat buat kami. Tuhan memimpin dan menuntun setiap umat-Mu, dari anak kecil sampai orang tua sampai kakek nenek. Kami hidup dalam lindungan dan pengaruh Roh Kudus semata-mata. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk negara Republik Indonesia ini, Tuhan memberkati, supaya negara Republik Indonesia ini berjalan di dalam keamanan yang memang di dalam kendali Tuhan. Pemerintah yaitu Pak Presiden Joko Widodo, Tuhan urapi dan memberkati hamba-Mu untuk memimpin negara ini agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat hidup di dalam ketenangan dan Tuhan memberikan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan penginjilan, pelayanan misi. Tuhan memberkati. Demikian juga pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia, baik di jemaat lokal maupun daerah, wilayah, bahkan sampai pusat. Tuhan memberkati agar sungguh-sungguh program pelayanan boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami sedang menghadapi virus corona saat ini. Tuhan yang akan menolong, memberikan jalan keluar, memampukan kami untuk melewati rintangan tantangan hidup yang menghadang lewat virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan kembali ke tempat kita dan menikmati dan menjalani hidup kita kembali. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya, roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah perbendaharaanmu, diberkatilah masa depan.
Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab hamba mengakhiri ibadah ini serta memeteraikan berkat Tuhan atas kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Amin.